Selama MUI ada, negara ini akan gonjang ganjing. Iya. Jangan khawatir, masih ada yang bela Pak Panji. Itu Habib Kribo. Wah, dia bela betul itu Pak Panji Gumilang gitu. Apa ini? Cuman satu dia aja, Pak. Menurut apa kata si Romahur Hurmuzi, itu akar masalahnya. Jadi ketika yang dipilih wapresnya adalah ketua MUI, ya jadinya alirannya aliran MUI. Jadi seolah-olah MUI dikasih panggung gitu. Beda ceritanya kalau wapresnya misalnya Andika Perkasa atau golongan militer yang nasionalis, pasti berbeda. Misalnya Muldoko atau Wiranto misalnya, paling enggak seperti begini gitu. Udah gubrak aja, hajar terus. Politik mau urusan nanti. Angel. Pokoknya MUI harus bubar titik. Karena dia mengacau negara ini. Selama MUI ada, negara ini akan gonjang ganjing. Iya. Jangan khawatir, masih ada yang bela Pak Panji. Itu Habib Kribo. Wah, dia bela betul itu Pak Panji Gumilang gitu. Apa ini? Cuman satu dia aja, Pak. Dia termasuk itu SKB, dia juga ngomong gitu. Oh, cuma satu, kita apa enggak bela, gimana sih Bu? Ini kita diabaikan. Iya, bukan. Maksudnya dari mereka. Kalau kita sih sudah jelas, Pak. Maksudnya dari mereka sana. Bukan, kita jangan dikait-kaitkan dengan agama, Bu Liso ya. Saya selalu katakan, ini bukan urusan agama. Jangan kita di framing. Tidak, ya. Jangan salah paham. Saya selalu katakan perjuangan Panji Galarua sesuai dengan perjuangan daripada founding father, sesuai dengan perjuangan para pejuang perintis kemerdekaan. Jadi nggak ada urusan agama itu. Jadi kalau dibilang sebelah sana sebelah sini enggak. Apa otomatis kalau bukan sebelah sana otomatis membela? Enggak lah. Galarua tidak begitu. Siapapun itu selama sesuai dengan yang perjuangan daripada para founding father ya kita bela. Coba itu dia dikubur. Menciptakan manusia yang toleran, cinta perdamaian, yang cerdas, ya, yang sehat, manusiawi dan mandiri. Apakah ini bertentangan dengan undang-undang? Bukankah dia ini menjalankan perintah undang-undang? Dan ini orang yang begini ini dipersekusi, ya kita nggak bisa terima ya. Ini kan seperti manuver-manuver daripada siapa ini kan Pak Perpol kemarin itu, Asad Ali ex wakil bin itu. Ini juga harus dicek ini orang ini manuver-manuvernya. Itu loh Bu. Jadi itu yang harus kita posisikan diri kita. Kita bukan masalah agama. Halo? Iya. Iya gitu Pak gitu. Oh iya. Baik. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Biasa ini temannya Pak Paul ini. Hotplay. Ntar dia marah lagi. Hentai. Hotplay, go ahead. Salam. Mana ini? Salam. Bongkar. Sorry. Ya, saya tadi ngecek nggak ada tuh linknya Bu Honi apresiasi penangkapan Panji Gumilang ya. Baik di YouTube maupun di mana internet. Coba nanti di cross check lagi mungkin Pak Paul. Kayaknya nggak ada itu. Katanya Bu Liso tadi di Kompas YouTube. Ada di YouTube Pak. Baca di YouTube Pak. Barusan saya cek lagi di YouTube nggak ada Bu. Ini udah ada tempat kompensasi ya. Apa ya? Coba teman-teman di sini saling cross check. Iya, setengah jam lagi. Soalnya kalau Bu Koni ngomong sih itu pasti viral. Setengah jam. Kalau di internet nggak ada, itu pemainnya bagus-bagus, mungkin tidur. diedit kali apa gimana? Ya, menurut saya sih memang tadi saya menyimak ya, menyimak MUI segala macam ya, memang udah dasarnya memang dikasih panggung sih dari awalnya ya.
si calon-calon presiden kita ini kayak ketakutan gitu kalau tidak ngajak wapresnya itu dari kalangan Islam, ya kan. Itu akar masalahnya. Kalau di Amerika dia cari wapres itu justru yang satu partai, yang satu aliran, supaya apa? Supaya bisa kerja sama, wapresnya bisa diatur sama presiden, gitu. Kalau Indonesia kan serba ketakutan, nggak ada nyali dan nggak siap kalah, ya kan? Akibatnya begini. Jadi selama bertahun-tahun, 20 tahun, kecuali mungkin Orde Baru sama SBY waktu SBY Budiono ya, SBY Budiono itu masih mending kelihatannya ya. Ya, ibaratnya wapresnya itu nurut gitu loh. Nah ini waktu zamannya Megawati juga sama, dia wapresnya Hamzahas itu sangat juga ini ya, pro Islam kan. Jokowi itu 10 tahun ini salah milih wapres gitu. Ketakutan si PDIP ini. Harusnya Jokowi yang satu aliran gitu kan. Apalagi periode kedua. Periode kedua itu harusnya kan banyak yang bilang kan survei Jokowi kan tinggi ya kan. Dipasangin dengan sandal jepit aja pasti dipilih Jokowi gitu. Kenapa dia milih Maruf Amin? Kenapa dia nurut apa kata si Romahur Muzi? Itu akar masalahnya. Jadi ketika yang dipilih wapresnya adalah ketua MUI, ya jadinya alirannya aliran MUI. Jadi seolah-olah MUI dikasih panggung gitu. Beda ceritanya kalau wapresnya misalnya Andika Perkasa atau golongan militer yang nasionalis, pasti berbeda. Misalnya Muldoko atau Wiranto misalnya, paling nggak seperti begini gitu. Itu kesalahan sih dari pihak Jokowi ya. Ketakutan dari PDIP juga. Salah lu juga ngapain pilih Serangga itu dan loh memang ya. Akar masalahnya sih memang Pak, Indonesia ini memang Islam ini udah terlalu banyak dikasih fasilitas, dikasih panggung, fasilitas ini udah terlalu banyak. Jadi bertahun-tahun dikasih. Beda kalau di negara maju, di Jepang, di Korea, di Cina. Saya pernah ketiga negara itu saya pernah tinggal. Itu pemerintahnya itu tegas gitu loh. Dia itu tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk aliran agama apapun untuk mengembangkan, membesarkan, ibaratnya menjadi komunitas dan menjadi aliran politik jadinya kan. Yang terjadi sekarang kan Islam Indonesia ini kan jadi aliran politik. Kalau udah politik jadi identik dengan kekuasaan. Kalau udah berkuasa kan sewenang-wenang, ya kan? Yang beda keinginan, yang ada perbedaan disikat langsung. Dan celakanya Islam ini bukan Islam yang memberikan memberikan toleransi atas perbedaan. Islam yang ada di Indonesia ini menomorsatukan persamaan gitu. Jadi kalau ada yang berbeda sedikit, itu dianggap sesat. Itulah Islam Indonesia, ya kan? Padahal siapa itu yang pernah bilang si Pablo Benua kalau nggak salah ya. Contoh aja yang 4 mazhab itu. Coba kalau si Maliki itu ada di zaman sekarang, itu pasti dianggap sesat karena berbeda dengan mazhab yang ada sekarang, ada yang ada di sebelumnya gitu kan. Jadi seolah-olah kalau ada perbedaan itu pasti disikat gitu, pasti dianggap sesat. Dan kalau ada sesat, ini udah dianggapnya udah masalah apa istilahnya, keyakinan kan gitu ya. Itulah bedanya Islam dan Kristen kan. Kalau di Kristen itu ada perbedaan itu, kita tidak diajarkan untuk menghakimi gitu. Biarin aja tuh keyakinan mereka kan, keyakinan kita seperti ini dan kita tidak tahu diri lah. Ngapain sih ngurusin gituan gitu kan, ngabisin buang-buang waktu, ngabisin energi gitu loh. Ini yang terjadi sekarang masalahnya kan.
Dan Indonesia ya, kalau pemerintahnya itu masih menomorsatukan soal Islam, semua fasilitas dikasih untuk Islam, kuota haji lah, syariah itu, syariah ini, masjid di mana-mana, ya kan? Indonesia ini gak bakal maju sampai dunia kiamat juga gak bakal bisa maju kalau selama hanya ngurusin soal agama. Termasuk obat nyamuk dikasih label hijau. Hanya ngurusin soal agama, bangun masjid sebanyak-banyaknya, bangun pesantren sebanyak-banyaknya, terus apa lagi? Ngirimin pendakwa-pendakwa, ngundang-ngundang zakir naik segala macam diundang yang akibatnya Indonesia ini apa ya? Nggak bakal bisa maju, ketinggalan terus. Yang ada ya siapapun pemerintahnya itu dipaksa ngurusin kadrun gitu. Memang harus ada revolusi besar-besaran gitu. Ya ibaratnya gini lah. Harus ada pemimpin yang berani ya. Dulu waktu Turki, zamannya siapa itu? Turki waktu zamannya Islam berjaya ya, pernah Islam berjaya di Turki. Tapi ada satu pemimpin, Mustafa Kemal Atatürk, yang akhirnya merubah semuanya kan gitu ya. Meskipun si Mustafa Kemal Atatürk ini sama orang-orang Islam kadrun Indonesia kan dianggap sesat kan, dibenci kan. Tapi dia berhasil mengubah Turki yang tadinya sangat kadrun menjadi tidak kadrun gitu. Ya kan? Nah, Indonesia tuh butuh orang-orang seperti Gus Dur gitu, yang berani pasang badan, yang memang dia awalnya harus dia dari golongan Islam sendiri. Kalau dari golongan non-Islam nggak bisa gitu, nggak bakal kuat. Karena jumlah di sini sudah terlalu banyak. Dan masalahnya udah ada kekuasaan politik di sini urusannya. Seperti yang tadi udah disampaikan sama siapa-siapa, dia udah menjala di polisi, di tentara. Semuanya itu diajarkan paham yang namanya tentang khilafah. Apa itu khilafah? Yaitu mentauhidkan ini itu. Pokoknya harus sesuai dengan ajaran yang diagung-agungkan oleh MUI lah, gitu kan. Jadi masalah ini udah ruwet Indonesia ini, udah ruwet gitu, udah ruwet. Nah, masalah Panji Gumilang itu memang sudah ibaratnya sudah diatur semikian rupa agar pertama si Jokowi juga nggak mau ngurusin lagi, ya kan? Jokowi hanya fokus ke masalah dia sendiri dan kroni-kroninya. Dia nggak gitu peduli lagi soal Indonesia mau dibawa ke arah Islam atau enggak gitu, ya kan? Nah sekarang sebagai umat Kristen, ya mau nggak mau kita harus terus bersuara tentang hal ini gitu. Kita lihat siapa yang bersuara, siapa yang enggak, atau siapa yang diam-diam aja, atau siapa yang som-som kuku gitu kan. Ya saya harap sih sadarlah gitu ya, kalau kita tidak mau bersuara, ya kita secara lambat laun itu digiring untuk masuk Islam gitu. Secara lambat laun ya, meskipun dengan iman kita tidak percaya Muhammad, tapi mau nggak mau hukumnya itu, sistemnya itu dibuat ke arah syariah. Itu yang terjadi. Gitu. Harus ada revolusi besar-besaran. Ya untuk senjata atau enggak itu bukan urusan lah, tapi intinya memang harus ada ketegasan juga dari semua pihak ya yang merasa terganggu, terzolimi, bahwa apa yang pernah diucapkan bahwa perbedaan adalah katanya sunatullah ya, memang sudah terjadi, itu harus tetap digaungkan gitu. Tidak boleh kita ini hidup jadinya seragam gitu kan. Kita sendiri kan ada pria, ada wanita. Setiap orang beda-beda, mukanya beda-beda, bahasanya beda-beda. Warna kulit sudah beda-beda. Masa kita mau dipaksa sama? Kan gitu pertanyaannya gitu. Itu yang harus kita
beranikan, suarakan gitu ya. Di sini saya mendorong orang-orang yang mendengar Zoom ini mau bersuara nyaring, menyatakan pendapat bahwa perbedaan itu adalah anugerah, bukan suatu bencana gitu. Dan kalau ada orang yang mencoba menyamakan, apalagi dari golongan Islam, harus ikut ajaran mereka, ya kan? Itu namanya adalah otoriter. Otoriter, ya kan? Otoriter dan sama halnya dengan iblis gitu kan. Jadi menurut saya sih ya gitu aja lah, Pak Paul dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Panji Gumilang sehat selalu dan para murid dan santri yang di Al Zaitun juga sehat dan tetap bersama Panji Gumilang, tidak mau dikuasain oleh khilafah-khilafah dari MUI atau dari Mahfud MD. Itu aja sementara. Iya. Pak Paul Baik, dan teman-teman terima kasih. semuanya, Tuhan memberkati. Iya.